menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Aku makanan, aku pertama-tama masuk melalui mulut. Saya mulut. Fungsi yang pertama itu mengunyah, memasukkan makanan, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Mulut juga dibantu oleh gigi, lidah, dan juga enzim amilase. Gigi merupakan bagian penting dalam sistem pencernaan manusia karena berfungsi untuk mengunyah dan merobek makanan sebelum masuk ke tenggorokan. Gigi bekerja sama dengan lidah untuk mengolah dan mencerna makanan. Lidah adalah organ otot di mulut yang berfungsi untuk mengecap rasa, membantu mengunyah, menelan, berbicara, merasakan tekstur, dan menjaga kebersihan mulut. Enzim amilase berfungsi untuk mencerna karbohidrat kompleks atau pati menjadi karbohidrat sederhana atau glukosa. Kemudian aku masuk ke kerongkongan. Jadi kerongkongan atau esofagus berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan bantuan gerakan peristaltik. Panjang kerongkongan itu 25 cm dengan diameter 2,54 cm. Selanjutnya kerongkongan akan menuju ke lambung. Selanjutnya aku dibawa ke lambung. Saya sebagai lambung. Fungsi lambung yaitu mencerna dan mengolah makanan selama 2-5 jam. Di dalam lambung terdapat HCl, enzim pepsin, dan renin. Halo, saya HCl. Saya berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH pada lambung, membantu proses penyerapan nutrisi, membunuh virus dan bakteri patogen, serta mencegah munculnya penyakit. Di lambung juga pencernaannya dibantu oleh enzim pepsin dan renin. Halo, saya sebagai enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk menghadapkan protein susu menjadi kasein, sedangkan enzim renin berfungsi sebagai pemecah protein dalam makanan menjadi peptida. Selanjutnya aku menuju ke usus halus. Baik, di usus halus terdapat dua enzim, yakni enzim erepsin dan juga enzim enterokinase. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi usus halus itu terlebih dahulu. Usus halus adalah bagian terpanjang dari saluran pencernaan yang berada di antara bagian bawah lambung. Fungsinya adalah yang pertama, menyerap nutrisi dari makanan, yang kedua, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, yang ketiga, menetralkan makanan, yang keempat, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, yang kelima, berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Di dalam usus halus dibantu oleh dua enzim, yakni erepsin. Enzim erepsin ialah enzim yang berfungsi mengubah pepton dan polipeptida menjadi asam amino. Yang kedua adalah enzim enterokinase yang berfungsi untuk sebagai pengubah pepton dan pengubah sari-sari makanan di usus. Selanjutnya, pankreas terletak secara horizontal di bagian belakang bawah lambung. Pankreas tersusun dari sel eksorin yang menghasilkan enzim pencernaan, serta sel endokrin menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Selanjutnya, pankreas ini memiliki 4 enzim pencernaan. Yang pertama yaitu enzim tripsin. Enzim ini berfungsi untuk memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil seperti peptida dan asam amino agar dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, ada enzim amilase. Enzim ini diproduksi oleh pankreas yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya, Saya yang ketiga, enzim disakarase adalah menghidrolisis disakarida menjadi monosakarida. Enzim dipase adalah memecah lemak dalam makanan menjadi asam lemak dan gliserol, alkohol, gula sederhana agar lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh.
Dan saya usus besar yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan sebelum masuk ke anus. Usus besar berperan dalam penyerapan air dan elektrolit, proses fermentasi oleh bakteri usus hingga membentuk feses dan menyimpannya sebelum keluar dari dalam tubuh. Terakhir, aku menuju ke anus. Saya sebagai anus, fungsi anus yang utama adalah sebagai pintu keluar produk akhir pencernaan atau biasa disebut dengan tinja. 2, 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.